Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya mau sedikit memberikan tips buat teman-teman semua, terutama yang mau bekerja di luar negeri ataupun yang baru menginjakan kaki di negeri orang ya. Jadi buat teman-teman semua, yang pasti di negeri orang itu tidak semudah atau tidak seindah yang dibayangkan ya. Itu karena kita harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar, terus kita harus adaptasi dengan orang-orang di negara ini ya, terus di pekerjaan kita ya kan. Pekerjaan kita kan kalau baru pertama itu belum mengetahui apapun juga ya. Terus dari segi bahasa, walaupun biasanya di rumah itu udah dibekali bahasa ya, tapi sudah sampai sini itu bahasanya biasanya beda ya teman-teman. Kayak saya itu sudah belajar bahasa di rumah ya, tapi sampai sini itu kan berbeda. Kayak kan soalnya di rumah itu belajarnya bahasa yang informal, tapi sampai sini itu ngomongnya itu pakai bahasa formal, kayak bahasa daerahnya gitu ya teman-teman. Jadi beda. Jadi kita harus adaptasi lagi dari segi bahasa ya, terus dari segi pekerjaan ya. Kalau di negara kita kan bekerjanya itu biasanya yang santai-santai gitu ya. Kalau di negara orang itu disiplin sekali teman-teman. Itu kita harus cepat-cepat dalam bekerja, terus disiplin, terus teliti, terus pokoknya harus bekerja keras ya teman-teman ya. Terutama orang negara kita itu, orang Indonesia itu, kalau di tempat saya kerja ini ya di Korea ya, itu terkenalnya itu pekerja keras ya, rajin. Jadi kita harus memberikan itu gambaran seperti itu selalu ya, agar TKI Indonesia itu selalu baik di mata negara sini ya, ataupun di negara lain ya teman-teman ya. Ya menurut saya proses adaptasi itu memerlukan waktu ya, karena saya sendiri itu pas pertama di sini itu belum tahu apa-apa, sampai mengerti pekerjaan, terus paham soal bahasanya itu kurang lebih itu 3 bulan ya teman-teman. Itu udah mulai nyaman, udah mulai betah dengan itu suasana atau suasana di sekitar suasana bekerja ataupun suasana kehidupan di sini ya teman-teman ya. Menurut saya itu saya mau memberikan tips ya, sedikit saja tips agar teman-teman semua betah bekerja di negeri orang ya. Yang pertama itu menurut saya harus jangan terlalu baper ataupun ngambek. Bahasanya itu jangan cepat ambil hati dengan perkataan orang, terus jangan cepat marah lah intinya. Karena di sini ya, contohnya saya di sini pertama kerja di sini itu tidak tahu kerjanya ya maklum aja ya teman-teman. Kalau pertama bekerja itu pasti nggak tahu kerjaannya bagaimana itu pasti nggak tahu ya. Terus dari segi bahasa itu juga udah beda, jadi kan kesulitannya itu double ya teman-teman ya. Itu pasti banyak dimarahin, banyak beritahunya itu kalau orang sini tuh soalnya logatnya orang sini itu keras ya teman-teman. Jadi kalau ngajarin gitu kayak marah-marah gitu ya teman-teman ya. Kalau kita baperan, kita ambil hati, itu pasti nyesek sendiri teman-teman. Jadi kita harus hilangkan karakter buat
gampang marah atau baperan ya teman-teman ya. Terus yang penting juga kalau sudah dimarahin, diberitahu gitu, kita harus belajar terus untuk mengingat pekerjaan kita, terus bahasanya belajar sedikit demi sedikit agar membantu dalam pekerjaan ya teman-teman ya. Terus pekerjaannya itu pokoknya belajar terus agar kedepannya biar nggak terlalu dimarahin ya kan. Terus saya terus belajar, lama kelamaan tuh pasti akan terbiasa. Kalau sudah mengerti pekerjaan, bahasanya itu udah tahu, orang sini tuh pasti mau baik-baik, terus akan care dan enakan orangnya sebenarnya teman-teman ya, kalau kita udah paham soal kerjaan ya. Terus yang kedua ya teman-teman, itu luwes dalam bergaul. Jadi dimanapun kita berada, terutama di negara orang ya, menurut saya itu kita harus luwes dalam bergaul ya. Kita harus sosialisasi lah, intinya kayak mudah bergaul lah teman-teman ya. Jadi dengan kita mudah bergaul itu kita menciptakan suasana kenyamanan kita sendiri ya. Kita bercanda sama rekan kerja agar pas dalam satu grup pekerja itu biar ada chemistry-nya, biar kompak gitu ya teman-teman. Kita harus bercanda-bercanda, banyak bertanya tentang kerjaan kah, apa tentang kehidupan, terus hobinya apa gitu ya teman-teman. Kita harus pinter-pinter buat bergaul ya teman-teman ya. Kalau walaupun itu entah itu dengan orang negara sini, kayak saya di Korea ini ya, kayak dengan orang Korea itu saya juga gampang bercanda, terus sering macam ngobrol-ngobrol, walaupun itu dari segi bahasa itu saya terbatas ya teman-teman, tidak terlalu bagus ya dari segi bahasa, tapi saya sering ajak bercanda, ngobrol-ngobrol gitu ya teman-teman ya. Nanti orang sininya pun juga akan suka sendiri. Terus kita dalam bekerja itu sering membantu, sering kelihatan rajin dalam bekerja. Itu orang sini pasti menyukai kita ya teman-teman. Itu kalau orang sini sudah menyukai kita, itu kan kita jadi enak, lebih betah ya bekerja di sini ya. Kayak kita bertamu itu kan tuan rumahnya itu baik, sopan, jadi kita kan lebih betah ya bertamunya di situ ya teman-teman ya. Terus kayak kalau ada seniornya sama TKI ya, sama orang asing, itu kita juga harus bergaul dengan baik ya teman-teman ya. Ya sering ajak ngopi lah, jalan-jalan bareng, liburan bareng, itu kan semakin akrab, semakin chemistry-nya semakin ada. Jadi kan kita semakin betah ya. Jadi lama kelamaan seperti saudara sendiri ya. Jadi kan semakin betah, mau kemanapun kita bersama, bareng-bareng, masa-masa bareng. Terus kalau akhir pekan itu kita ya buat acara-acara bakar-bakar apa itu, kita akan menjadikan kita itu lebih betah ya bekerja di negeri orang ini ya. Kayak tidak terasa kalau kita ini di negara orang ya, di negara sendiri, soalnya banyak saudara, banyak teman gitu kan, semakin betah kita ya teman-teman ya. Itu kayak kalau saya itu kalau sama orang negara sini ya, kan saya hobinya kan futsal, main bola ya. Itu saya sering ikut dalam, kalau mau main futsal gitu aku sering ikut ya, biar lebih akrab gitu ya teman-teman ya, lebih akrab, lebih mengetahui kebudayaan sini, kebiasaan sini, biar kita itu kayak namu ke rumahnya orang gitu ya, negaranya orang itu tahu sopan santunnya, tata keramanya. Jadi kita itu menghormati orang sini pun menghormati kita ya teman-teman ya.
Jadi tidak, kita itu kalau udah saling menghormati itu kan sudah nyaman ya teman-teman ya, udah itu semakin betah ya, banyak saudara atau saling menghormati itu kan yang enak ya teman-teman ya. Terus yang ketiga itu harus banyak-banyak bersyukur ya teman-teman ya. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim, karena sudah bisa dan diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala bisa berjuang di negara orang, walaupun itu cuma sekedar jadi TKI ataupun TKW ya, tapi kita harus banyak bersyukur ya. Tidak sedikit yang pengen bekerja di luar negeri, apalagi di musim yang sangat memprihatinkan ini. Banyak virus ya, itu banyak yang kecewa tidak bisa pergi ke luar negeri. Itu kita harus banyak-banyak bersyukur kita sudah bisa bekerja di sini ya, mendapatkan penghasilan, bisa beli yang kita pengen, bisa menabung, bisa memberikan uang pada kedua orang tua, bisa membantu ekonomi keluarga ya teman-teman ya. Harus banyak-banyak bersyukur. Walaupun di sini ya kerjanya itu ya tidak mudah, terus harus bekerja keras. Terus kebanyakan kalau di negara orang ya, orang asing itu pasti diberikan pekerjaan yang paling berat ya teman-teman ya. Itu udah kayak itu otomatis teman-teman ya. Dari negara-negara seperti negara Korea, Jepang gitu ya, itu memang ngambil TKI dari Indonesia itu karena pengen dipekerjakan di bagian yang berat-berat ya teman-teman ya. Soalnya orang Indonesia itu udah terkenal itu pekerja keras ya teman-teman, nggak jarang yang ngeluh ya. Jadi walaupun pekerjaannya itu berat, terus kadang capek, terus kadang pun dimarahin, capek-capek dimarahin, apalagi kalau musim panas gini panas banget, dan musim dingin itu dingin banget itu. Tapi kita harus banyak-banyak bersyukur ya, kita sudah sampai di sini. Banyak di luar sana yang udah nggak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, bingung. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur ya teman. Dengan banyak bersyukur kita semakin termotivasi buat bekerja lebih baik, dan semakin membuat kita betah di sini ya teman-teman ya. Terus selanjutnya itu kita harus banyak-banyak berdoa ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya rezeki kita di sini, terus waktu kita di sini bermanfaat, barokah ya teman-teman ya. Dan yang pasti jangan lupa selalu menjalankan ibadah, sholat kita ya, kalau perlu kita jalankan sunnah, sholat sunnah, kita ngaji ya, agar batin kita itu bisa tenang ya teman-teman. Terus bisa tenang, bisa nyaman ya. Kalau kita sering sholat, sering ngaji, itu batin kita insya Allah tenang. Kalau batin kita sudah tenang, itu fisik pun walaupun capek itu bakalan terobati ya teman-teman semua. Saya rasa cukup sampai di sini video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga bencana yang virus yang sudah melanda negara kita atau dunia sekarang ini semoga cepat reda, dan teman-teman semua yang pengen berjuang atau bekerja di luar negeri diberikan kesempatan dan diberikan kemudahan ya. Dan semoga teman-teman semua yang belum mendapat pekerjaan bisa
mendapat pekerjaan yang lebih baik. Pokoknya terus berusaha, berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat video dari saya. Jangan lupa subscribe dan like jika menyukai video saya. Boleh di dislike jika tidak suka video saya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. 안녕하십니까.